Saya nggak mau buat kebijakan yang basa-basi. Artinya simbolis-simbolis. Contoh UMKM asimbolis, yang penting ada, yang penting anggaran habis. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kita pengen politik yang realistis, politik yang konstruktif, politik yang membangun, yang bermartabat. Meskipun kita beda agama, beda suku, beda ras, beda etnis, beda partai, tapi untuk Indonesia kita sedekahkan pikiran kita, pengalaman kita, jaringan kita untuk kemajuan kita bersama. Jangan sampai hanya bicara keadilan sosial, tapi faktanya berbeda. Kita pengen apa yang kita pikirkan, apa yang kita lisankan, apa yang kita lakukan seiring sejalan untuk kemajuan kita semua. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam happy ending untuk seluruh sahabat Fafifa di seluruh tanah air. Luar biasa hari ini ya, saya ikut bahagia. Kebetulan lagi tandang langsung ke kantor Bang Haikal Safar ya. Bang Haikal Safar ini luar biasa. Kemarin banyak saya terlibat dengan beliau di terutama di relawan Pak Anies. Pak Anies ya. Kebetulan di Pilpres kemarin kita sering ketemu ya, dan saya memang pengen sekali ya bertandang ke tempat beliau ini untuk ngobrol, terutama mengenai Bekasi ini. Kebetulan beliau ini kita sangat santer dengar bahwa insya Allah akan coba ya di pemilihan wali kota di Bekasi, dan beliau ada di Nasdem pastinya. Oke, teman-teman, saya akan sedikit bertanya Bang Haikal. Kita tahu bahwa Bekasi penduduknya sudah hampir 4 jutaan ya, 3 juta lebih. 3 juta lebih ya Bang ya. Dan kita tahu bahwa Bekasi ini adalah 12 kecamatan. Iya. Dan Bekasi Timur, kemudian ada Barat. Abang lokasi yang di mana? Di Barat apa Timur ini Bang? Saya kebetulan Bekasi Barat. Bekasi Barat. Iya. Bang. Bang, sedikit Bang. Ini kan nama Abang ini santer dibicarakan terutama di grup-grup ada relawan juga, bahwa Bang Haikal Safar mudah-mudahan ini bisa mencalonkan diri dari Nasdem, dapat rekom tentunya Bang ya. Nah, gimana Bang, kalau memang ini nanti keluar ya, bahwa Abang bismillah didorong untuk maju di pemilihan wali kota, karena kita tahu saingan Abang kan ada Pak MM di sana yang mantan wali kota, ya kan? Kemudian termasuk incumbent mungkin akan, silakan Bang. Jadi untuk Kota Bekasi ini kami dari Partai Nasdem ini belum mendapatkan kursi untuk DPRD kota. DPRD kota ya. Jadi sehingga belum bisa untuk mengusung sendiri ya. Sendiri. Ya. Kalau mendukung sah-sah saja. Tapi kalau mengusung belum bisa. Jadi sehingga saya sebagai bakal calon wali kota Bekasi ini lagi mempersiapkan atau melobi partai-partai politik yang memang sudah mendapatkan kursi di legislatif, khususnya DPRD Kota Bekasi. Nah, dari situ baru nanti kita lagi berupaya untuk mendapatkan rekomendasi mencalonkan sebagai calon wali kota periode 2024 2029. Jadi masih proses ini. Masih proses Bang ya. Iya. Memang kita tahu bahwa pilkada ini kan serentak ya, di tanggal 27 November. Memang terakhir untuk pendaftaran itu Agustus ya. Betul. Nah, jadi kalau saya lihat dari apa yang disampaikan Abang tadi, tentu ini kan ada kerjasama atau koalisi bersama partai ya Bang ya. Iya, beberapa partai politik. Kita tahu kemarin kan di Pilpres Bang, PKS, Nasdem, PKB ini kan bergandengan. Betul. Apakah ada peluang kerjasama dengan partai itu Bang? Kita buka komunikasi ke sana dengan Partai Keadilan Sejahtera, dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, kita buka komunikasi. Dan juga termasuk partai-partai lainnya, baik dari kubu 01, 02 maupun 03, ya kita buka silaturahmi, buka komunikasi supaya yang namanya tujuan kita bersama kan untuk kemaslahatan masyarakat ya. Warga Kota Bekasi khususnya, jadi sehingga kita nggak menutup diri untuk itu. Berkaitan dengan PKS Bang. Iya. PKS ini kan sudah ada calon kalau nggak salah ya. Sudah keluar rekomendasi. Pak Heri Koswara ya. Betul. Dan beliau ini kalau nggak salah DPR ya. DPRD provinsi. Ya, provinsi. Dan apakah sudah komunikasi dengan beliau? Sudah. Karena kalau memang Nasdem
mohon maaf ya karena kursi nggak ada peluangkah untuk menjadi wakilkah atau bagaimana gitu dengan Bang Heri? Yang namanya politik ini kan dinamis. Ya, cair ya. Cair, dan saya pribadi juga sangat mendukung beliau juga ya, sebagai sahabat, sebagai kita boleh dibilang sama-sama warga Kota Bekasi. Ya, komunikasi tetap kita jalankan. Nah, tapi selebihnya ya kita tinggal menunggu takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti perjuangan terus bergerak ya Bang ya? Ya, ikhtiar lah ya. Ikhtiar tetap bergerak. Bang, kita tahu bahwa sekali lagi secara geografis ya, bahwa Bekasi ini hampir sama dengan Depok. Iya. Bahkan kalau banyak yang bilang bahwa dapil Bekasi dapil neraka. Tapi saya lihat Nasdem ada juga suara di kemarin di Depok dapat 1 kursi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ya, Pak Hardiono juga sering komunikasi dengan kita, Bang. Nah, Bang, ini kan kita tahu ya ada strategi pasti, ya kan, strategi Bang Haikal Sapar untuk bagaimana mendapatkan dukungan tentu ya dari masyarakat. Boleh Bang, apa yang dilakukan program-program belakang ini, Bang? Ya, pertama saya ini kan memang basicnya dari zaman remaja ya, sebagai pemuda itu banyak sebagai pegiat sosial. Pegiat sosial, oke. Jadi kita mewujudkan politik ini bagaimana dengan segenap keikhlasan hati untuk membangun organisasi politik kita. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan supaya masyarakat bisa merasakan dengan kehadirannya kita? Tentunya banyak program yang sudah pernah kita buat, yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita, untuk masyarakat Kota Bekasi, nah, supaya kegiatan-kegiatan ini tetap berjalan. Nah, jadinya kalau bagi saya gini, mencalonkan ataupun tidak mencalonkan, kegiatan-kegiatan sosial tetap berjalan. Betul. Jadi nggak harus hanya lagi nyalek atau lagi mencalonkan kepala daerah buat kegiatan. Walaupun saat ini saya lagi menunggu atau katakanlah belum mencalonkan misalnya, tetap aja kita kegiatan sosial tetap kita jalankan. Jadinya politik itu bukan semata-mata hanya mengejar kekuasaan pada saat mau nyalon atau apa gitu Bang ya. Jadi bagi kita itu politik ini adalah sebuah pengabdian saja sebenarnya. Kalau memang diberikan amanah, kepercayaan oleh masyarakat, insya Allah kita jalankan dengan baik ya, betul. Tapi kalaupun belum berjodoh, misalnya belum mendapatkan peluang tersebut, ya tetap aja kita menjalankan kegiatan-kegiatan sosial sebagaimana mestinya lah. Gitu. Jadi nggak harus lagi ada momen tertentu baru gitu, enggak lah. Kita tetap. Dan alhamdulillah kita buat Haikal Center juga dari dulu itu berawal Jakarta 2007 kita udah pernah buat. Boleh tahu Bang apa kegiatan sosial aja. Ya? Saya ini kan sering senang mensupport misal pelaku-pelaku usaha, UMKM. Jadi saya lihat nih skillnya ada, kemampuannya ada. Nah, saya kalau ada sedikit rezeki atau ada peluang apa, saya ikut mensupport. Keren gitu. Tentunya dengan segenap kemampuan ya. Tanpa paksaan. Jadinya memang ya sampai sekarang tetap aja berjalan. Kalau Haikal Center tidak terfokus di Bekasi aja? Haikal Center ini sebenarnya kegiatan saya tuh se-Indonesia. Gitu. Jadinya nasional. Jadinya ya karena kita ada kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan usaha tadi ada mendapatkan keuntungan ya kita coba berbagi. Gitu. Oke Bang. Kembali lagi Bang. Tadi kalau bicara kalau takdir Allah ya kan memberi kita jabatan atau amanah gitu ya sebagai pengusaha atau sebagai pemimpin ya. Boleh tahu nggak Bang apa nih renstra atau apa namanya program-program yang akan digalakkan nanti di masyarakat kalau Abang diamankan dipilih oleh rakyat kemudian memang ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi seorang wali kota atau wakil nanti ya. Boleh Bang mungkin biar masyarakat kita tahu khususnya di Bekasi nih Bang. Jadi begini, kalau insya Allah menakdirkan saya menjadi wali kota ataupun wakil wali kota, tentunya sebagai eksekutif ini adalah bagaimana memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat. Dan berikanlah kemudahan kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang kita buat. Potensi-potensi yang ada di daerah.
Oke. Nah, jadi jangan sampai hanya masyarakat mendengar angin surga, visi misi yang berkepanjangan, tapi tidak konkret. Nah, hanya tulisan ya, Pak? Hanya tulisan. Makanya saya itu sebenarnya tidak terlalu banyak menggunakan simbol-simbol atau moto-moto tertentu. Siap. Tapi intinya secara lahiriah, secara batinnya, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Contoh pertama, masyarakat itu diperlukan yang namanya jiwa yang sehat, ya kan? Atau fisik yang kuat dan fisik yang kuat ya. Jadi jiwa sehat, fisiknya kuat. Iya. Dengan apa? Pertama, pendekatan secara religius, apapun agamanya. Kedua, fisik sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau makan udah 4 sehat, 5 sempurna, sehat nih fisiknya, mudah-mudahan bisa berpikir jauh lebih produktif lagi. Bisa banyak membangun kreativitas. Dengan begitu, mereka cerdas. Mereka punya pengalaman di sekolah, di lapangan, di tengah masyarakat. Nah, kemampuan mereka bisa mereka ciptakan untuk lapangan pekerjaan diri mereka sendiri, bisa berkreasi maupun orang lain. Betul. Jadinya kita bangun sebuah sistem yang memang terstruktur dan masif. Jadinya benar-benar kalau kita jadi wali kota bukan hanya sebatas rame-rame yang spanduk atau visi misi tertentu, tapi benar-benar konkret. Pertama, jangan sampai ada rakyat kita yang kelaparan. Jangan sampai ada rakyat kita yang nganggur. Kan itu yang penting. Nah, terkait yang lain-lain tinggal kita cari solusinya. Tapi prinsip itu. Nah, kenapa kriminalitas bertambah, meluas dan lain sebagainya, sampai tega membunuh? Perut lapar. Karena lapar, Pak. Udah perut lapar, iman nggak punya. Nah, bayangkan jadi manusia super sadis. Sedangkan keadilan sosial itu bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan untuk anak penguasa atau anak pejabat, tapi semua makhluk hidup, khususnya manusia yang lahir, diperlukan keselamatan, kesehatan jasmani maupun rohaninya yang melalui itu. Jadi harus konkret. Jangan, mohon maaf ya, bangun jalan, bangun sarana, bangun infrastruktur, bangun gedung, tapi sumber daya manusianya tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Saya setuju, Bang. Contoh, jalan sekian ratus meter, sekian kilo terbangun dengan anggaran belasan miliar, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar kalau udah puluhan kilo itu. Coba dibayangkan, sepanjang jalan ini kalau misalnya tidak diperbaiki, pasti orang melewati tidak nyaman. Tapi masih bisa bertahan. Tapi kalau sepanjang jalan ini, kanan kiri rumah penduduk, anak balitanya kelaparan, kurang gizi, busung lapar, orang tuanya nganggur, stunting ya, Bang. Stunting tuh, kalau laparan apa, belum lagi orang tuanya nganggur, nggak punya lapangan pekerjaan, tidak produktif, tidak punya penghasilan. Sehari lapar masih bisa bertahan, 2-3 hari lapar dan seterusnya. Siapa yang jamin mereka nggak melakukan kriminalitas? Nah, hal-hal ini yang harus kita punya skala prioritas. Jadi skala prioritas saya itu adalah memperkuat sumber daya manusia. Sumber daya manusia, ya, Bang. Jadi jangan muluk-muluk. Gitu. Orang bisa cerdas, kebutuhan rohaninya, lahirianya harus terjamin. Harus terjamin, betul. Kalau enggak gimana mau mikir? Setuju, Bang. Perut lapar, iman nggak punya, akhirnya jadi kriminal. Jadi kriminalitas. Dan di mana-mana. Boleh diobservasi di Polsek, di Polres, di Polda sampai Mabes Polri. Tuh. Jadinya jangan pernah main-main atau bercanda sama nasib orang, nasib rakyat lah. Iya, dan saya nggak mau buat kebijakan yang basa-basi. Artinya simbolis-simbolis. Contoh UMKM, simbolis, yang penting ada, yang penting anggaran habis. Saya nggak mau seperti itu. Karena di Haikal Center sudah berjalan. Dan itu terus berjalan sampai saat ini. Ya. Nah, kenapa? Karena saya pengen membangun sesuatu itu dengan penjiwaan yang konkret dari dalam, ya? Dari lubuk hati yang terdalam. Jadi jangan sekedarnya, harus ada penjiwaannya. Contoh, orang bilang, Bang Haikal, kita nggak berhasil, kita nggak sukses. Rezeki itu urusan Allah. Tugas kita adalah awali dengan niat yang baik, perbanyak doa, maksimalkan ikhtiar, rezeki nanti mengikuti. Setuju. Jangan malas, harus rajin. Misalnya, biasakan hidup disiplin waktu. Biasakan hidup bersih, biasakan baca, walaupun sehari setengah jam atau 10 menit, tiap hari baca. Continue ya, Pak? Continue. Dan yang paling terpenting lagi,
perbanyak silaturahmi. Bangun di organisasi masyarakat, di partai politik, di organisasi apapun, perbanyak silaturahmi. Nah, dengan begitu mudah-mudahan nasib kita akan berubah menjadi lebih baik. Luar biasa. Gitu, insya Allah. Spesialis nih saya, Bang. Sahabat Pak Viva, ini jujur aja saya tertegun melihat program beliau. Apabila ini memang diamanahkan sambil merinding saya. Jadi sumber daya manusia ini memang harus diberikan spesial ya, perhatian khusus. Karena kalau kita lihat sekarang ini, mohon maaf ya, kalau saya berkaca dengan kondisi sekarang, infrastruktur memang digeber, tapi sumber daya manusia ini dilupakan. Bang Rocky Gerung kemarin ngomong di TV itu ada orang yang sampai menyobek perutnya karena dia sudah kelapar. Ya kan? Jadi kalau sumber daya manusia, kemudian gizi, kecukupan daripada gizi atau kebutuhan pokok setiap hari itu tidak terpenuhi, Bang. Memang saya setuju. Itu akan terjadi kriminal dan lain-lain, ya kan? Jadi sekali lagi, sahabat Pak Viva, kita sama-sama dengar tadi apa yang dipaparkan oleh beliau, dan saya petik adalah silaturahmi. Silaturahmi ini terus digalakkan, memang silaturahmi panjang umur, rezeki, sehat, ya, Bang Hengkel ya? Iya, sehat. Jadi sehat luar biasa. Iya. Oke, Bang Hengkel, karena kita sudah lama ngobrol nih, saya minta satu statement atau closing statement, Bang. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya Bekasi, karena Bang nanti akan coba Bismillah bertarung, artinya berkompetisi yang di Bekasi. Silakan. Saya sangat berharap kerjasama khususnya untuk masyarakat Kota Bekasi dan seluruh rakyat Indonesia. Supaya kita bersama-sama saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung. Siap. Bagi saya berbeda-beda, yang penting tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya beda dalam pilihan itu tidak ada masalah. Beda dalam warna partai tidak juga masalah. Yang jadi masalah kalau kita berbeda berkelahi. Padahal kita sama-sama punya satu tujuan apa? Bagaimana rakyat kita bisa hidup dengan selamat, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi intinya itu yang harus disatukan. Jangan karena kita berbeda terus pecah belah ya. Jangan terpecah belah. Artinya saya dengan senior-senior teman-teman juga banyak perbedaan dalam pemilihan. Tapi menang kalah itu biasa dalam demokrasi. Setuju. Tapi kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Ya, kalau di dalam keyakinan kita itu bagaimana kita bisa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Walaupun kita berbeda. Tapi ayo dong tujuannya. Ini kan rakyat kita. Ini kan masyarakat kita. Ini kan daerah kita. Ini kan wilayah kita. Ini negara kita. Kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Setuju. Nah, tentunya hindari bahasa-bahasa yang provokasi masyarakat, apalagi mencela, menghina, mengumpat, nggak perlu. Black campaign, nggak perlu. Yang penting bagaimana kita dengan lisan kita ini menggunakan kata-kata yang bilikmah, sehingga orang yang mendengarkan, katakanlah kalau salah, insya Allah bisa berubah menjadi baik. Kalau sudah baik, bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kita selalu menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, untuk negeri kita, khususnya Kota Bekasi. Jadi kita pengen politik yang realistis, politik yang konstruktif, politik yang membangun, yang bermartabat. Meskipun kita beda agama, beda suku, beda ras, beda etnis, beda partai, tapi untuk Indonesia kita sedekahkan pikiran kita, pengalaman kita, jaringan kita untuk kemajuan kita bersama. Nah, jadi stop tuh yang namanya propaganda, provokasi, aduh kasihan masyarakat ya, karena yang kena imbasnya mereka. Saya sedih sekali waktu ada pilpres, tiba-tiba mereka saling memaki, menghina, bahkan saling membunuh, pernah terjadi di beberapa daerah. Itu saya sangat miris. Padahal yang diusung sama mereka, walaupun mereka berbeda-beda, tetap makan nasi goreng bareng kok, tetap ngobrol bareng, guyup. Kenapa kita harus berkelahi? Dan saya juga pesan kepada para elit, para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik, pembesar-pembesar di negeri ini, ayolah, walaupun mereka mungkin yang sebelumnya itu tidak memilih kita sebagai pemenang misalnya, tetap dirangkul. Mereka punya hak yang sama. Gitu. Bahkan kalau bisa keluarga-keluarga para elit berikanlah keteladanan. Kenapa? Banyak rakyat kita yang masih kelaparan, masih hidup susah.
Jadinya ya tolonglah dibantu supaya ada sebuah kepedulian ya. Yang merata. Jadi jangan sampai hanya bicara keadilan sosial tapi faktanya berbeda. Kita pengen apa yang kita pikirkan, apa yang kita lisankan, apa yang kita lakukan seiring sejalan untuk kemajuan kita semua. Luar biasa. Terima kasih Bang Haikal Safar ya, tadi closing statement yang sempurna ya, perfect sekali, bahwa sekali lagi masyarakat ini perlu guyup ya, ketenangan, kesejahteraan, tergantung elitnya. Betul. Mau seperti apa sikapnya. Betul. Kalau elitnya gaduh saja maka imbasnya adalah kasihan rakyat korban. Ya, saya setuju itu. Apalagi udahlah para elit ibaratnya berebut kekuasaan, tapi jangan ngorbanin rakyat lah intinya itu. Kasihan rakyat ya kan. Ya itulah intinya. Jangan sekali sampai lagi bawa-bawa simbol-simbol agama, etnis, suku tertentu, rakyat terpecah belah. Terprovokasi jadi. Ya kan, padahal ujung-ujungnya hanya berbagi kue dan kekuasaan. Nah itu. Betul. Itu introspeksi itu kita semua, Pak. Iya, betul. Gitu. Kalau boleh saya simpulkan mungkin satu kata yang dimaksud sama Bang Haikal, bahwa lawan dalam berdemokrasi, ya kan, lawan dalam berkompetisi adalah kawan dalam berpolitik. Betul nggak? Iya, kawan makan bareng. Iya, kawan bareng. Jadi kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus gaduh di bawah kan? Jadi sekali lagi masyarakat harus cerdas tentunya melihat ini semua. Politik itu memang dinamis. Ya. Jadi jangan kita gampang terprovokasi. Ya, apalagi sampai kehilangan nyawa dan sebagainya ya. Betul. Oke Bang Haikal, sekali lagi Lamuloso terima kasih atas waktu sudah hadir di channel kita tercinta ini Bang, Fafifa TV dengan program Lamuloso, dan mudah-mudahan sekali lagi sahabat Fafifa tercerahkan ya kan. Kemudian khususnya masyarakat di Bekasi, pilihlah calon pemimpin yang memang memiliki track record, kemudian memiliki visi misi yang jelas, yang bukan cuma ditulis di kertas, tapi apa yang disampaikan Bang Haikal tadi, ada renstra, kemudian program-program yang akan dijalankan seperti tadi, ada sumber daya manusia menjadi fokus utama untuk di Bekasi. Dan masyarakat tentu akan diharapkan menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang damai, ya, kemudian hidup dengan sejahtera. Amin. Oke, terima kasih atas waktu dan atensi sahabat Fafifa di seluruh tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Luar biasa. Selamat datang di Lamuloso. Fafifa Happy Ending.